Pilkada Jakarta pastinya menarik, kali ini tambah menarik karena dua pasang Cagup dan juga Cawagup sama-sama sepakat ingin melanjutkan kebijakan Anies Baswedan di Jakarta. Kira-kira apa alasannya? Bukan bermaksud untuk negatif thinking, apa makna di balik ini? Mungkin karena program-program dari Anies Baswedan bagus untuk diaplikasikan kembali di Jakarta atau dilanjutkan kembali. Tapi apakah juga ada tujuan tertentu meraup suara Anies di Pilkada Jakarta? Itu akan saya bahas di Apa Kabar di Indonesia Malam. Dua narasumber saya sudah hadir di Studio TV One, mulai dari Prof. Ibnu Hamad, ahli komunikasi politik kita. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Malam, waalaikumsalam. Dan juga juru bicara Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido di sini, Mbak Angki Yudhistia. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Angki. Ya, saya juga akan menyapa narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Ciko Hakim, jubir dari Pramono Rano, dan saya masih menunggu di sini Mas Semi. Ternyata belum tersambung ya Mas Semi, yakni ada relawan Anies Baswedan. Saya pertama kali ke Mbak Angki terlebih dahulu. Apa saja sih alasan atau mungkin program-program Anies yang mau dilanjutkan oleh Rido, dan apa alasannya? Mungkin emang nggak punya program sendiri, ini seperti apa? Jadi kalau kita program-program gubernur sebelumnya, kan nggak hanya Anies Baswedan aja ya Mbak ya. Kita juga masih ada Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Suswono sudah bertemu dengan Bang Foke. Dan terbaru juga Bang Yos. Nah, kita itu belajar banyak Mbak. Perihal bagaimana kita bisa meneruskan legasi. Salah satu legasi yang bisa kita teruskan itu adalah apa? Transportasi yang terintegrasi. Oke, berarti itu yang mau dilanjutkan ya? Ya, kita lihat bahwa Jaklingko ini adalah program yang baik dan program yang bagus. Pak Ridwan Kamil itu kan selalu memberikan apresiasi kepada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dari beliau zaman gubernur, dari beliau zaman wali kota, itu selalu mengapresiasi program-program sebelumnya. Dan ini bagaimana program yang baik itu memang sebaiknya dilanjutkan. Karena kenapa? Untuk masyarakat dan untuk warga, supaya warga juga nggak bingung, Mbak. Dan kalau misalkan nanti pemerintah yang baru itu sudah ganti, bingung. Nah, program yang baik itu akan kita lanjutkan. Jadi alasan diplomatis ini dari Mbak Angki ingin melanjutkan legacy, dan Ridwan Kamil itu biasa seperti itu, melanjutkan kebijakan kepala daerah sebelumnya. Kalau dari Pramono Rano ini seperti apa Bang Ciko? Apa alasan melanjutkan kebijakan Pak Anies dan apa yang mau dilanjutkan? Saya kira begini ya, kalau kita bicara terkait pembangunan kota, apalagi sebesar DKJ, daerah khusus Jakarta, yang tadinya disebut DKI, daerah khusus ibu kota. Tentunya kita harus melihat secara komprehensif apa-apa yang sudah dibangun dan mana-mana yang memang applicable dan cocok dengan apa yang menjadi tantangan-tantangan masa depan untuk Jakarta itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal program siapa saja, pada prinsipnya Mas Pram maupun Bang Dul itu sama-sama ingin melanjutkan program-program yang sudah baik dan meninggalkan program-program yang mungkin sudah tidak relevan lagi untuk di masa depan. Karena kita tahu ada pembangunan-pembangunan, ada infrastruktur baru yang dibangun, jumlah penduduk juga bertambah. Tentunya tidak semua program bisa applicable di zaman yang lalu, kemudian untuk di masa depan. Tapi terkait dengan Anies misalnya, kita bicara soal Jaklingko yang sesungguhnya ya nggak bisa didebat lagi bahwa itu adalah program yang baik, itu untuk ketersambungan, bahwa selain busway, selain MRT dan LRT, tentunya ketersambungan yang kemudian lebih mendekatkan transportasi itu ke rumah-rumah atau tempat kerjanya warga itu tetap harus dilanjutkan. Terkait dengan JIS misalnya, kita nggak bisa pungkiri JIS itu sangat luar biasa sebagai stadion, dan baru kemarin Bruno Mars main di situ. Jadi bukan hanya untuk olahraga, tapi juga pertunjukan-pertunjukan yang tentunya memberikan pemasukan bagi daerah. Nah, ini juga harus kita sempurnakan. Jadi bukan cuma dilanjutkan, apa sih yang kurang dari JIS itu misalnya? Infrastrukturnya kurang, jalannya terlalu sempit. Kalau penontonnya lebih dari 40.000, itu akan terjadi kemacetan yang mengurainya itu memakan waktu berjam-jam. Nah, ini harus dipikirkan. Bagaimana nanti ada ketersambungan antara JIS misalnya dengan Ancol, ya kan, melalui MRT atau LRT. Nah, kita juga memikirkan bukan hanya melanjutkan, tapi juga menyempurnakan, mengakselerasi, tapi tentunya harus sinkron dengan program-program yang unik dari paslon kami juga. Jadi nggak ada salahnya. Nah, tadi kan Caca bilang kan, jangan-jangan juga untuk meraup suara. Ya pastinya Caca, karena gini, ini kan kampanye untuk menang dan untuk bisa merealisasikan program-program itu, suaranya harus paling banyak.
Nah, kami meyakini bahwa para pemilih Pak Anies atau yang sering disebut atau menyebut dirinya anak abah ini kan adalah warga Jakarta. Nah, warga Jakarta itu dikenal bukan tipe-tipe yang suka mengkultuskan individu. Warga Jakarta itu senang dengan tokoh atau sosok khususnya di bidang politik, tentunya karena sosok tersebut telah berhasil atau membawa gagasan-gagasan yang menurut mereka relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, artinya tentunya salah satu strategi kami ya kita menyasar apa sih program-program yang memang baik dan memang applicable tadi saya sampaikan, tapi juga nggak semuanya ya. Kalau kita bicara misalnya DP 0%, rasa-rasanya itu tidak realistis untuk bisa dilanjutkan. Nah, kita terbuka aja. Tapi hal-hal yang sifatnya misalnya untuk menyejahterakan rakyat miskin, yang memang menjadi program-program andalan dari Pak Anies, dan itu memang sangat dibutuhkan. Misalnya relokasi warga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium. Saya rasa kalau tidak dilanjutkan, itu adalah suatu hal yang melanggar hak asasi manusia. Jadi memang banyak program-program yang baik yang akan kita lanjutkan, kita sempurnakan, tetapi tentunya ada beberapa juga yang kita lihat tidak sesuai dengan tantangan di masa depan. Nah, kalau Prof. Ibnu melihatnya seperti apa? Wajarkah bahwa dua pasang cagup dan cawagup ini melanjutkan kebijakan dari Anies Baswedan? Bisakah kemudian menjadi strategi? Kita tahu bahwa sudah ada sedikit apatisme dari masyarakat, gerakan coblos 3 paslon. Jadi begini, dalam berpolitik itu ada rumus yang sederhana Mbak Caca. Yaitu politik itu adalah siapa mendapatkan apa, bagaimana dan kapan. Nah, sekarang kapannya dulu dari belakang nih. Kapannya ini kan pada musik kampanye nih. Bagaimananya kalau dari segi komunikasi tentu dengan berbicara. Jadi tadi para termasuk Mbak Angki, Mas Ciko juga mengatakan begini begitu itu kan cara meraih meraup suara. Ya, jadi memang tidak bisa dihindarkan memang ucapan-ucapan yang memuji-muji Anies lah sebutlah begitu. Itu adalah cara untuk meraih suaranya Pak Anies, karena harus diakui kemarin tuh pada masa katakanlah kampanye Pilpres 2024 kemarin suara Pak Anies lumayan banyak ya, hampir lebih dari 2.600.000 sekian. Hanya ratusan ribu bedanya dengan Pak Prabowo kan di nomor 1 kan begitu. Jadi persoalannya ini di tengah tadi yang disebut Mbak Caca keapatisan itu, ucapan-ucapan para calon termasuk jubir ini mampu nggak merayu anak-anak abah ini gitu kan. Nah ini apakah dengan memuji-muji seperti itu aja sudah cukup merayu atau belum? Saya tidak yakin juga, karena anak abah ini juga ada gerakan juga, misalnya mencoblos semuanya gitu kan, semuanya dicoblos artinya tidak golput tapi semua dicoblos kan, ini gagal surat suaranya ya, tidak sah ya. Ini cermin dari ketidaksiapan atau alienasi atau menarik diri. Sudahlah, kita anak abah ini nggak usah kemana-mana begitu. Tapi itu tadi seperti apa para tim sukses para calon ini meyakinkan anak abah ini? Oke, langsung saja. Kalau seperti itu, timnya Ridho bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini tidak hanya kepada para pendukung Ridho, tapi juga anak abah tadi? Ridho cukup meyakini ya. Pertama, kita punya rekam jejak. Udah kerja waktu 2017 dengan koalisi Indonesia Maju Plus ini ada PKS. Dan juga Perindo, kami juga dari Perindo itu juga mendukung beliau 2017. Anak abah yang ikut kami juga banyak. Ya, artinya kami ini tidak hanya yang perihal tentang bagaimana kami memuji, tapi kami juga mengaction bahwa kami menerima aspirasi. Yuk kita berjuang sama-sama. Ini kan bukan tentang bagaimana kita memperoleh suara, tapi kita berjuang bersama. Karena untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang tentunya yang berpengalaman. Kan bukan berarti kita langsung mengasumsi terus kita bikin program sesuai yang kita inginkan, tapi sesuai yang dibutuhkan oleh warga. Kalau dari Bang Ciko, di timnya Pramono Rano ada tidak anak abah sama seperti dengan timnya Ridho di sini? Ini mungkin cara yang efektif juga. Kebetulan ada ya, saya di direktorat saya di juru bicara ada namanya Aldi.
yang juga kemarin menjadi salah satu jubir dari Anies. Ada juga yang namanya Mbak Mandira juga sudah bergabung di tim kami. Dan ketika kami menyusun visi misi maupun program, ini juga mengkomunikasikan dengan teman-teman yang juga terlibat di pemenangan Pak Anies dan Caimin ketika Pilpres. Jadi sebenarnya komunikasi itu terjalin terus gitu. Tetapi pada prinsipnya bagi kami gini loh, Pak Ibnu ya, kami tidak berusaha juga untuk menempel-nempelkan Anies Baswedan atau kembali lagi itu tadi, karena kami we think highly of warga Jakarta. Artinya apa? Bahwa warga Jakarta tadi saya sempat sampaikan bukan tipe yang mengkultuskan individu, tapi kami ingin meng-attack dalam tanda kutip problem-problem dan juga program-program yang memang applicable dan bisa disinkronisasikan dengan program-program yang unik dari Mas Pram dan Pak Rano Karno tadi. Jadi pada prinsipnya pendekatan kami lebih ke hal-hal yang sifatnya betul-betul menyentuh rakyat, dan kami akan tentunya tetap meninggalkan yang kita anggap sudah tidak relevan lagi di era sekarang dan era yang masih depan. Tetapi pada prinsipnya kita nggak boleh pungkiri bahwa kita akan berusaha meraup suara sebanyak-banyaknya seperti juga pasangan RK Suswono, dan memang salah satunya itu kita harus memahami betul gagasan-gagasan apa sih yang disukai oleh masyarakat, yang memang menyentuh langsung ke masyarakat, yang dampaknya positifnya itu betul-betul terkena di masyarakat. Nah ini dan kebetulan memang kita harus tidak bisa pungkiri juga bahwa ada beberapa persen yang cukup besar bahwa kemarin itu adalah pendukung Pak Anies Baswedan yang kemudian juga warga Jakarta. Baik, kalau memang keduanya sudah sepakat atau kedua tim perwakilan dari Cagup dan juga Cawagup akan melanjutkan program-program baik dari Anies Baswedan. Lantas apa tanggapan dari tim Anies sendiri? Mereka ikhlas tidak programnya kemudian dijadikan bahan jualan untuk Pilkada Jakarta? Aniesnya kan nggak ikut Pilkada sesaat lagi.